Pemirsa, seorang pria di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan diduga bunuh diri gara-gara terjerat pinjaman online. Korban juga diteror debt collector dan kerap mendapat orderan fiktif melalui ojek online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan sehat selalu. Informasi yang disampaikan oleh sang penyiar barusan itu berada di kampung saya, karena saya juga lahirnya di Oku, Sumatera Selatan. Ternyata pinjaman online atau yang disebut juga orang rentenir, artinya pinjaman-pinjaman di kampung atas nama dalih oknum koperasi dan segala macam, ternyata terus makan korban. Saya ingin menyampaikan beberapa hal untuk kita semua dalam konteks saya sebagai konsultan dan mediator konflik rumah tangga tentunya, ya, bahwa terlalu banyak orang gara-gara pinjaman ini, apakah online atau bukan online, ya, pinjaman melalui bank atau bukan bank, itu juga banyak ternyata yang menyebabkan ada yang bunuh diri, ada yang keluarga cerai, ada yang bermusuhan antar keluarga, ada yang bedol desa atau pindah kampung, bahkan ada yang memutuskan tali silaturahim atasan dengan bawahan, ya, dan sesama kita hanya bentrok, bahkan sampai dibawa kematian. Nah, agar hal itu tidak terjadi, yang pertama, pastikan kita minjam itu kalau dalam kondisi darurat. Artinya begini, minjam itu hanya dibolehkan kalau untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tidak ada jalan lain. Kebutuhan pokok itu misalnya untuk makan, untuk minum, bayar air, bayar listrik, itu menurut saya kebutuhan pokok. Bayar air, bayar listrik itu pun kalau masih ada jalan tidak minjam yang berbunga, ya silahkan saja. Tapi kalau tidak ada jalan lain, silahkan minjam. Jadi yang pokok-pokok saja, kan dalam Islam juga sebenarnya haram hukumnya kita minjam ini kalau bukan untuk kepentingan yang darurat. Apa itu yang tidak darurat? Untuk beli HP yang bagus misalnya. HP ini kan banyak harganya. Kalau sekedar untuk kepentingan komunikasi atau sekedar kepentingan untuk supaya anak bisa buka pelajaran, karena sekarang sebuah serba online, kan ada yang harga 800.000, 500.000, 1.500.000, itu sudah paten kali. Ini ingin pula yang harga misalnya 5 juta, 13 juta, 9 juta, karena anak kita menangis, istri memaksakan diri, kemudian suami juga ingin bergaya, mulai baju, pakaian, segala macam, baju kita ada. Ini kan namanya memaksakan diri. Itulah yang kadang-kadang nanti kita akan gara-gara pinjaman itu merusak kita semua. Yang kedua, coba kita ini berusaha berikhtiar minjam yang kira-kira tidak berbunga, bunga tambah bunga, bunga tambah bunga, bunga tambah bunga. Nah, seperti pinjaman online ini katanya ya bunganya ringan, tapi persoalannya ketika tidak dibayar, ini memang muncul masalah. Si tukang tagih yang disebut debt collector itu, dia akan menagih sembarangan, nambah lagi, nambah lagi. Memang pengakuan perusahaan, kalau seperti baru-baru ini yang terjadi, ya, dia tidak mengakui itu perusahaan dia. Dia tidak mengakui itu disuruh dia. Ya memang selalu seperti itu. Kalau bank misalnya, bank yang resmi, ya, misalnya Bank BRI, Mandiri, dan segala macam gitu, ya. Ketika kita tidak membayar, yang menagih itu kan petugas bank. Yang menagih itu betul-betul orang bank, maka dia bekerja sesuai aturan. Bahkan kalau kita tidak bayar sekalipun karena mungkin sesuatu dan keadaan, kan tidak main sita sembarangan. Paling-paling lelang, berlaku ketentuan undang-undang. Tapi kalau semacam minjam misalnya di oknum koperasi tertentu, atau pinjaman-pinjaman ilegal, termasuk pinjaman online misalnya, saya nggak tahu ilegal atau tidak ilegal. Yang setahu saya, kalau tidak membayar, ya, tukang tagih itu bukan pegawai dari pinjol itu sendiri, dia menggunakan pihak ketiga. Nah, persoalannya pihak ketiga ini belum tentu juga legal, belum tentu juga sah secara hukum. Maka inilah yang kadang-kadang melakukan pemerasan tersendiri.
di luar ketentuan pinjaman online situ. Celakanya kadang-kadang oknum perusahaan peminjam online ini, pinjaman online ini, saya tidak nyuruh dia. Loh, kalau memang tidak nyuruh, kenapa pula dia tahu kita ini punya hutang dengan dia, kan? Ini sebenarnya hanya permainan saja menurut saya ya. Jadi dia mengatakan saya bukan suruhan saya tidak tahu. Tapi kok tahu yang tukang tagih itu kita ini punya hutang? Jadi oleh karena itu saran saya kepada semuanya ya, kalau minjam tuh ya cobalah kepada yang lembaga resmi saja seperti bank, kalaupun tuh harus terpaksa minjam ya. Makanya kalau dalam Islam ketika kita bangkrut kan tidak boleh dipaksa. Itulah yang berlaku di bank syariah. Walaupun kita maklum tidak sesederhana yang kita bayangkan juga minjam di bank-bank syariah ya. Ya termasuk koperasi boleh, tapi lihat koperasinya dulu, sebab koperasi ini ada istilah kuperasi katanya. Kalau koperasi yang resmi saya kira tidak melakukan hal-hal yang seperti yang kita sering dengarkan. Berikutnya, kita sebagai suami kontrol istri kita itu, dia ini sering minjam sesuatu apa tidak, sering ikut arisan apa tidak, sering ya macam-macam. Karena harus kita akui ya, karena sehari-hari menghadapi konflik rumah tangga. Banyak para istri ini di luar sepengetahuan suami, dia minjam sana, minjam sini, minjam sana, minjam sini, untuk beli baju baru, untuk beli parfum baru, untuk segala macam yang baru-baru karena terpengaruh teman pengajiannya, teman arisannya, teman-teman ini. Dia tergoda dengan kemewahan. Oleh karena itu para suami kontrol istrinya. Cara mengontrol itu kontrol HP-nya, karena kita tahu rahasia siapapun termasuk suami istri itu ada di HP. Jangan biarkan istrimu minjam di luar sepengetahuan kita. Ingat, istri ini sikapnya, tingkah lakunya adalah kewajiban suami, membantu, mengontrolnya. Karena rumah tangga juga banyak berantakan gara-gara pinjaman online ini. Ada beberapa waktu yang lalu ada yang ketemu saya, memang suami langsung menceraikan istrinya hanya gara-gara pinjaman online. Alasannya saya tak peduli anak dan segala macam, karena dia mengatakan saya sudah mengeraskan semuanya untuk isi saya. Oleh karena itu kepada para suami, tolong kontrol isi masing-masing. Ada pinjaman online atau tidak. Saya juga mintalah kepada para istri ini, nah usah pula ikut-ikutan temannya ya, termasuk yang kredit sana kredit sini. Ada majelis taklim nawarkan karpet, beli karpet, piring, baju, jilbab segala macam, yang akhirnya kalau tidak mampu membayar minjam online lagi, minjam koperasi lagi, minjam sana, minjam sini, terjebak rentenir. Tadinya minjamnya 500 jadi 5 juta. Sudahlah, kita hidup ini sebenarnya biasa saja, sederhana saja, yang insya Allah kita akan selamat dari jebakan pinjaman online itu. Kemudian kalau sudah terjebak, ya menurut saya lapor polisi saja. Jangan dibiarkan. Saya kira polisi kan sudah cukup tegas ini. Saya lihat berita di mana-mana, kejadian yang di Bekasi, di mana kalau ada tukang tagih itu memaksa-maksa, lapor polisi saja. Jangan dibiarkan, biarkan. Nah berikutnya, cobalah kepada para pemerintah ini ya, baik di pusat, daerah, dan segala macam ini, tertibkanlah para agen-agen yang meminjamkan uang, baik dalam online maupun bukan online. Yang online mungkin pemerintah pusat, katanya terdaftar di OJK yang baru-baru ini. Nah sekarang kontrolnya bagaimana? OJK-nya hanya menerbitkan izin, tapi kontrolnya bagaimana? Saya berharap kepada pemerintah pusat juga OJK ini juga perlu dikontrol juga. Kalau memang tidak bisa, kalau terus menimbulkan korban, tutup saja. Karena juga merugikan. Nanti apa harus jatuh korban terus berulang-ulang? Kepada pemerintah kabupaten dan kota yang banyak rentenir kelas di kampung-kampung, di perumahan-perumahan, apakah berkedok koperasi atau apapun namanya, coba ini larang saja, coba ini bubar saja, coba ini tutupkan saja, karena betul-betul memeras rakyat. Tetapi tentu pemerintah harus memberi solusi, karena setiap kabupaten kota ada dinas koperasi dan UKM. Berdayakanlah ini betul-betul menyentuh
Menurut saya itu jalannya. Jadi pemerintah juga jangan nutup mata. Kita juga mengatur pinjaman online yang banyak meresahkan masyarakat ini, tapi juga pemerintah harus turun tangan. Kan ada Dinas Koperasi dan UKM. Nah, ada juga kalau bisa ya lembaga BAS, LAS. Saya dapat informasi di beberapa tempat akhir-akhir ini mereka menutup program pemberdayaan ekonomi, lebih bagus memberikan bantuan beras dan segala macam. Nah, menurut saya sih kalau bisa buka lagi pemberdayaan ekonomi itu, terutama untuk pedagang kecil dan segala macam. Kalau yang namanya duit BAS, LAS yang bukan dari zakat fitrah kan bebas. Karena ternyata yang terjebak pinjaman rentenir segala macam itu kan mereka yang berdagang di pasar kaget, di pasar kaki lima, di kalangan-kalangan pedagang kaki lima. Itu kan rata-rata juga ketika butuh duit minjam ke online, koperasi yang kadang-kadang mencekik. Nah, sekarang LAS BAS perlu masuk ke wilayah itu, kan duit umat juga menurut saya. Yang terakhir untuk kita semua ya, pertama, marilah kita hidup ini sederhana saja. Tidak usah pula lah kita memaksakan kehendak harus hidup bermewah-mewah. Kalau harus pinjam sana pinjam sini, itu satu. Yang kedua, kalau ada tetangga, ada saudara kita yang kira-kira makannya susah, anak pun belum bayar sekolah, kan kita tahu ya, maka kita sebaiknya peduli. Banyak orang butuh itu tidak meminta-minta kepada kita untuk ngecek bahwa banyaknya orang agak hidup susah ini. Sederhana sebenarnya. Coba kita kerjasama dengan pemilik warung atau bertanya ke pemilik warung ya. Kita mungkin beli beras 5 kilo, 10 kilo, beli minyak 1 kilo, beli supermie 1 kardus. Terlalu banyak orang-orang yang di sekitar kita ini beli minyak ini hanya kadang seperempat, beli beras tiap hari 1 kilo ke warung itu, beli supermie sebungkus. Terlalu banyak hidup tetangga kita, teman kita di sekitar kita ini yang susah. Loh, kadang kita gaji 5 juta saja diberikan kepada istri ya, 2-3 anak belum cukup, apalagi mereka yang kerja sebulan di PHK, sebulan kerja, sebulan di PHK. Mau jadi apa? Apa mungkin cukup? Kan tidak cukup. Oleh karena itu kita perlu kepedulian sama-sama. Ingat, harta kita itu hakikatnya bukan hanya punya kita sendiri, tapi ada sebagian untuk orang-orang yang tidak mampu. Salah satunya adalah orang-orang yang hidup susah, agar mereka tidak terjebak pinjaman online. Kepada kita para suami ya, juga yang banyak terjebak pinjaman online ini kan juga istri, karena mungkin suami tidak bisa memenuhi kebutuhan kewajibannya sehari-hari. Mari kita sebagai suami jadilah sosok seorang laki-laki yang pekerja keras, jangan pemalas. Pastikan rumah tangga itu, ingat kewajiban suami itu bayar air, bayar listrik, sekolah, makan, minum, semuanya itu kewajiban suami. Ini banyak suami nih luntang lantung, kulu kiri, nggak jelas, ngomong duit miliaran padahal di dompet cuma 3.000, hutang negara ribuan triliun dibahas, sementara hutang pinjol pun punya isi, punya kita pun tak dipikirkan. Oleh karena itu kita fokus saja urus rumah tangga agar kita tidak terjebak pinjaman online. Mari kita banyak merenung, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita, anak, istri ya, diberikan kekuatan agar kita tidak terjebak pinjaman online. Kita sebagai orang tua, kita nggak tahu kan apa yang dilakukan anak kita. Mungkin kita punya anak sudah menikah semua, yang ada di kota, yang ada di perantauan. Kadang-kadang dengan nafsunya minjam sana minjam sini, mungkin lupa. Tidak ada salahnya orang tua, kan doa untuk anak itu dikabulkan oleh Allah. Maka kita berdoa mudah-mudahan anak kita tidak terjebak pinjaman online. Seperti itu. Dan tentunya kita saling mengingatkan untuk kita semua.
Teman-temanku, mudah-mudahan semua yang sudah terjebak pinjaman online diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan jalan keluarnya ya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.